Kita nampak semua itu Mas Roy yang melakukan. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta, nah, ini bukan sandiwara. Sylvester kan, aduh Mas Roy harusnya belajar hukum dulu Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari. Nanti habis lah hanya gitu loh, Mas Roy. Kalau saya juga nah ini nggak ngerti ini. Ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Telematika jelas ini orang telematika sesat ini. Udahlah Mas Roy, harusnya belajar hukum dulu. Ini salah satu profesor. Jadi ahli dulu baru berkomentar. Tapi yang jelas pendapatnya Prof Mahfud MD mengatakan belum daluarsa. Nah itu dia nggak ngerti. Dia bukan tata negara. Jangan diaduk-aduk bos. Aduh. Ini dia. Bang Davi. Oke. Ini dia. Nah ini kita bisa baca bersama ya. Aruki menggugat yang namanya kejaksaan. Dan ini jelas. Ini perkaranya apa? Jelas. Maksudnya apa? Apa ini? Terkait eksekusi Sylvester. Oke. Ini yang digugat. Yang diajukan Prapit itu oleh Aruki itu, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau Aruki. Nah, di situ mengadilinya apa? Menolak permohonan pemohon pra peradilan untuk seluruhnya, jelas. Sylvester nggak perlu lagi dieksekusi. Orang nggak bisa kok. Oke, pertanyaan saya tadi. Dieksekusi udah dieksekusi lah, bos. Kalau tidak mana perlu, oke. Kalau tidak perlu kenapa tidak muncul? Nah, Bang Andi Aswan. muncul dah. Oke, Bang Andi Aswan aja dulu. Muncul deh. Saya gini ya, Harus kalau enggak mungkin Ais undang sebagai narasumber deh dia. Itu kan mana wewenangnya Sylvester. Iya, oke. Tapi saya beginilah, saya akan flashback dulu ya. Oke. Siapa sih sosok seorang Sylvester Matutina itu ya? Sebagai sahabat saya dalam perjuangan ya sejak 2014 itu ya. Jadi dalam kondisi pada 2017 itu kita jelas ini bukan kasus yang namanya kasus korupsi. Tapi ini adalah kasusnya adalah kasus yang berhubungan dengan politik. Pada saat itu 2017 pertarungan dalam Pilgub antara Anies Baswedan dengan Ahok pada saat itu ya. Saya ilustrasikan dulu, saya ceritakan dulu kejadian sebenarnya seperti apa. Oke, baik. Pada saat itu ya terjadi memang yang namanya demonstrasi. Oke. Sylvester nggak terlibat di sana. Nggak, ini kan nggak diputus kok tapi kasusnya. kemudian dia diminta Nggak untuk usah lagi diterangkan, menyumbangkan makanan dan beritanya sebagainya. udah diputus. Akhirnya dia datang di sana, Udah diputus, sabar. akhirnya datang di sana dan terjadi itu. Habisin waktu aja. Ya beraroma politik. Oke, penetapan tersangka terhadap Sylvester beraroma politik. Kembali diinterupsi pemirsa, tadi Bang Andi Aswan mengatakan penetapan Sylvester sebagai tersangka beraroma politik. Tanggapan Anda? Ya, kalau beraroma politik ya jangan salahkan sahabat-sahabat saya yang lain ya, teman-teman dari ARM, aliansi lain menggugat, yang kemudian menampilkan ini belakangnya tuh kayaknya ada orang yang saya kenal ini. Itu ya. foto siapa itu? Nggak tahu ini yang bolak-balik ruwet gitu loh dia katanya gitu. Maksudnya pesan yang ingin disampaikan dari poster ini bahwa dia bisa menembus apa namanya jeruji besi ini dan kemudian berlindung di belakangnya ada orang kurus ini. Itulah. Jadi masa negara kemudian dibuat candaan kayak gini sih? Gitu loh. Nah makanya kalau tadi ya saya coba kita menghormati sahabat cuma nanti mengatakan oh dia suaranya bisa keluar. Mana kalau bisa keluar? Tolong deh buktikan minggu depan kita undang di interupsi deh atau di Rakyat Bersuara deh gitu. Ya tampil. Mau nggak gitu Sylvester? Berani nggak? Kalau berani tampil kita juga undang lah teman-teman kejaksaan itu ada yang dicari. Baik, karena kalau nggak gini, kalau nggak segera tetapkan status buron untuk Sylvester tapi kecakapan nih dia ya. Cakep banget. Baik. Bang Ecu ditantang sama Mas Roy itu. Pokoknya saya tidak mau berkomentar terkait poster itu karena poster itu kan jelas-jelas buatan Mas Roy. Mas Roy yang melakukan poster kemudian mempublikasikan poster ini hari kan Mas Roy. Kita nampak semua itu Mas Roy yang melakukan. Jadi yang membuat panggung ini makin seperti sandiwara itu adalah Mas Roy. Tidak ada orang lain. Ini fakta, ini bukan sandiwara. Sylvester kan Mas Roy harusnya belajar hukum dulu Mas Roy. Ini fakta. Jadi ahli hukum dulu lah Mas Roy. Jangan jadi ahli telematika kemudian mengomentari. Nanti habis lah hanya orang hukum kalau saya juga. Nah ini nggak ngerti ini. Ini telematika yang salah ini, yang sesat ini. Telematika jelas ini orang telematika sesat ini. Udahlah Mas Roy, harusnya belajar hukum dulu. Ini salah satu profesor. Jadi ahli dulu baru berkomentar. Provokasi ya. Dalam arti begini juga ya kita menghargai lah ya. Ini karya, nggak apa-apa. Saya mau ini karya, nggak apa-apa. Ini karya. Kita nilai aja, nggak apa-apa. Kita menghargai lah apa yang dibawa oleh Mas Roy. Ini karya ibu-ibu ARM. Silakan itu ya. Yang jelas ya itu adalah itu tanggung jawabnya dari Mas Roy untuk melakukan. Apakah itu provokasi atau itu adalah haknya
Mereka yang nanggung, saya yang jawab. Jadi saya ingin gini, saya ingin mengklirkan, menyambung apa kata dikatakan saya tadi, yang dibilang itu politik, ya kan? Dengan case-nya kemarin itu 2017 itu ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan Pak. Itu kan begitu. Awalnya kan begitu. Kemudian ya itu terjadi yang digugat dengan pasal 310-311 itu, ya kan? Yang itu kan delik aduannya. Yang harus mengadu itu adalah Pak JK sendiri sebetulnya. Tapi ada orang lain ya yang mengadukan itu. Keluarga Pak JK yang. Ya, keluarga Pak JK yang mengadukan itu. Ya itu dari situ aja kan sudah menurut kita ya itu kan sudah sesuatu yang janggal terjadi. Kekeliruan hakim itu sebenarnya. Itu bisa jadi kekeliruan hakim. Ya. Tapi saya tidak akan masuk sana. Yang saya akan masuk tapi saya adalah. akan komentar dikit, Mas Dawi. Gini, saya akan masuk adalah bisa ditampilkan nggak? Apa? Coba. Foto ya, oke, kita coba tampilkan. Teman-teman, kita coba tampilkan fotonya. Ada foto Pak JK nggak? Udah gitu aja. Istana Wapres. Ada foto Pak JK. Sambil proses, apa yang Anda ingin sampaikan? Sebelum keluar udah tahu kok fotonya. Ada fotonya Pak JK. Ada nggak? Coba cek dulu. Kalau nggak ada fotonya Pak JK, sambil kita proses. Jadi, Roy, ini gue ngomong. Oke. Ini gue serius nih. Tak tebak dulu. Enggak, gue ngomong gue serius. Gue nggak potong lu juga. Ya, ada. Ya, biar clear gitu. Oke, ini. Wah, ini lain ini. Sebelumnya. Oke. Yang pertama. Yang pertama, teman-teman, yang pertama di play. Oke, saya bisa jelaskan sini ya. Saya jelaskan. Di sini adalah ya tokoh-tokoh dari NTT ya. Didampingi oleh Pak Bekeng sama Andi Ganinowaya. Ini gawat ya. Kemudian ini adalah Pak Sofyan Wanandi sebagai orang paling dekatnya Pak JK. Jadi di arrange pertemuan ya. Karena keinginan dari Sylvester itu untuk meminta maaf secara adat, adat NTT, ya, maka dia meminta tokoh-tokoh. Tapi maksud saya begini, foto ini tidak menjelaskan bahwa benar-benar bertemu dan meminta maaf. Saya mesti jelaskan dulu, David. Tunggu sebentar, David. Ketika kita ke istana, ya, itu tidak boleh membawa handphone. Itu protapnya. Ya, semua ditaruh, ya. Setelah itu baru boleh. Oke. Dengan kehadiran mereka saja, ya, dengan ada Sofyan Wanandi yang pertemuan, artinya ini adalah sudah ada pertemuan permintaan maaf itu. Baik. Ya, itu artinya itu sebelum terjadi yang namanya laporan. Baik. Mas Roy, silakan mau ditambahin sedikit. Tidak ada nilainya apa-apa. Satu, tidak ada gambar Pak JK di situ. Ya, kalaupun dan ini gambar ini sudah pernah dikeluarkan, ya, waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu. Terus saya tantang waktu itu, ada gambar Pak JK enggak? Ada. Mana sampai sekarang enggak ada gambarnya. Yang ngomong ada di situ enggak ada Mas Roy. Di situ pun enggak ada Mas Roy. Saya enggak ada lihat Mas Roy di situ. Memang enggak ada. Enggak perlu saya. Saya paham. Saya baru kemarin di Istana Wapres. Loh iya. Itu tidak boleh, tidak dilarang membawa yang namanya handphone. Loh, bukan orang. Tunggu dulu, aku jelaskan dulu. Pak JK-nya aja diajak turun bisa foto. Oh ya mungkin. Ini yang memfoto siapa kemudian? Di situ aja kan nggak ada Mas Roy. Bagaimana Mas Roy tahu ada ketemu atau tidak? Di situ kan nggak ada Mas Roy. Makanya ini kan tidak menunjukkan apa-apa. Jadi di situ ada Mas Roy nggak kira-kira? Kok Mas Roy bisa langsung memutuskan gitu? Ini gambar ini. Kalau soal gambar nggak ada nilainya apa-apa. Kembali ke podium. Kembali ke podium masing-masing.